Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online Kalkulus 2 Universitas Pertamina. Ini adalah pertemuan pertama dan materi kita hari ini adalah integral parsial. Nah, integral parsial ini digunakan untuk mengintegralkan fungsi dengan bentuk perkalian. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kita perlu mengintegralkan fungsi x kali kosinus x. Nah, kita memiliki perkalian antara dua buah fungsi x dan kosinus x. Untuk jenis fungsi ini, kita akan menggunakan integral parsial. Pada integral parsial, kita akan selalu menggunakan satu persamaan, yaitu integral dari u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Bentuk integral yang kita punya ini adalah bentuk integral u dv. Karena itu kita perlu mencari tahu siapa yang menjadi u dan siapa yang menjadi dv. Bagaimana cara memilih u dan dv yang tepat untuk integral parsial? Ini caranya, pertama kita memilih dv dengan cara dv itu biasanya fungsi yang paling kompleks tetapi masih bisa diintegralkan. Nah, dalam hal ini cos x dx itu lebih kompleks dari sekedar x. dv-nya nanti kita pilih cos x dx. U-nya adalah sisanya. Kalau segini adalah dv, berarti u adalah x-nya saja. Nah, bagian u ini kita turunkan. du per dx ini hasilnya 1. Atau kita bisa menulis du sama dengan 1 kali dx. Sedangkan v-nya dihitung dengan menggunakan integral, yaitu integral dari kosinus x dx. Nah, kita ingat bahwa integral kosinus adalah positif sinus x tambah c. Nah, dari sini kita gunakan formula integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. U-nya adalah x, v-nya adalah sin x tambah c, lalu v-nya sin x tambah c dikali du. du-nya adalah dx. Kalau saya kalikan integral x kali sin x dx ini sama dengan x kali sin x menjadi x sin x, x dikali c menjadi cx, dan integral dari sin x adalah negatif cos x. Integral dari c adalah cx tambah koefisien yang lain. Coba kita sederhanakan lagi. X kali sin x tetap x sin x. Cx masih berada di situ. Negatif dari negatif cos x adalah positif cos x. Negatif dari cx adalah negatif cx ditambah c1. Nah, ternyata cx-nya bisa habis, sehingga yang tersisa adalah x kali sin x tambah cos x ditambah c1 atau c saja. Begitu. Nah, sebenarnya hilangnya cx ini akan selalu terjadi saat kita menggunakan integral parsial. Karenanya kita tidak akan menulis bagian ini nih. Saat kita mengintegralkan dv, bagian tambah c ini tidak akan ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena pada akhirnya juga dia akan hilang. Nah, ini contoh pertama untuk integral parsial. Bagian inti dari integral ini adalah kita perlu menentukan siapa yang menjadi u dan siapa yang menjadi dv. Kalau pemilihan ini benar, maka proses integralnya juga akan benar. Kita coba ke soal yang lebih susah. Misalnya sekarang saya perlu mengintegralkan ln x dx.
Nah, pada integral ini kita tidak melihat perkalian antara dua fungsi, hanya ln x saja. Sayangnya kita tidak bisa langsung integralkan ln x, kita belum tahu integral dari ln x itu apa. Kita akan menyelesaikan integral ini dengan menggunakan integral parsial. Artinya kita perlu memilih siapa yang menjadi u dan siapa yang menjadi dv. Kalau fungsinya hanya satu, bagaimana kita bisa memilih siapa yang jadi u dan siapa yang menjadi dv? Sebenarnya ln x itu bisa kita tulis sebagai ln x dikali 1. Nah, ingat bahwa kita memilih dv sebagai sebuah fungsi yang paling kompleks tetapi masih bisa diintegralkan. Di sini kita tidak bisa memilih dv sama dengan ln x. Alasannya karena saat kita integralkan, kita kembali ke integral yang sama. Belum bisa diselesaikan. Kalau begitu, yang kita pilih sebagai dv adalah yang ini nih, 1 kali dx. dv-nya adalah 1 kali dx, berarti v-nya adalah integral dari 1 dx. Integral dari 1 itu adalah x. Nah, kalau dv-nya adalah 1 kali dx, u-nya berarti ln x. Menurunkan ln itu mudah. Turunan dari ln adalah 1 per x, berarti du-nya adalah x kali dx. Nah, kita gunakan lagi persamaan untuk integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Nah, bagian ini, kenapa persamaannya seperti ini, itu akan kita bahas di akhir kuliah ini. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan dulu. U-nya adalah ln x, v-nya adalah x, integral v dx berarti integral x, integral v du ya, berarti integral x, du-nya adalah du bukan x dx. Kalau du per dx adalah 1 per x, berarti du-nya adalah 1 per x kali dx. Oke, du-nya 1 per x kali dx. Untuk suku yang depan, ini tetap x kali ln x. Sedangkan suku yang belakang, kita sederhanakan dulu fungsinya. X dibagi x itu hasilnya 1. Dan integral dari 1 adalah x ditambah c. Itu. Selesai untuk dua soal pertama ini. Kita akan masih melanjutkan latihan beberapa soal terkait integral parsial. Kita lihat contoh soal ketiga. Kita perlu mengintegralkan fungsi x kuadrat dikali e pangkat x dx. Ingat bahwa kita akan memilih dv sebagai satu bagian yang paling kompleks tetapi masih bisa diintegralkan. Karenanya dv-nya adalah e pangkat x dikali dx. Kalau begitu, u-nya adalah sisanya, yaitu x kuadrat. Kalau dv-nya seperti ini, berarti v-nya adalah integral dari e pangkat x dx, yaitu tetap e pangkat x. E pangkat x ini fungsi yang istimewa. Dia diturunkan ataupun diintegralkan, hasilnya tetap menjadi dirinya sendiri. Kalau u-nya adalah x kuadrat, berarti du per dx sama dengan 2x. Artinya du sama dengan 2x kali dx. Nah, kita kembali menggunakan persamaan integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. U yang kita punya adalah x kuadrat dikali v berarti dikali e pangkat x dikurangi v-nya adalah e pangkat x dan du-nya adalah 2x. Nah, kita belum bisa mengintegralkan bagian kanan ini nih. Untuk bagian kanan ini kita perlu kembali menggunakan integral parsial. Berarti kita perlu memilih kembali siapa yang menjadi u dan siapa yang menjadi dv. Ini pilihannya sama, u-nya adalah e pangkat x kali dx. Maksudnya dv-nya adalah e pangkat x kali dx dan u-nya adalah 2x. Untuk mencari v kita mengintegralkan e pangkat x. Integral dari e pangkat x tetap e pangkat x. Sedangkan bagian u ini kita turunkan. Du per dx-nya adalah turunan dari 2x, yaitu 2. Sehingga du-nya adalah 2 kali dx. Nah, kita gunakan lagi
persamaan integral parsial. Integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. U-nya adalah 2X, V-nya adalah E pangkat X, dikurangi V-nya adalah E pangkat X, dikali du. Du-nya adalah 2dx. Ini tetap 2x E pangkat X, dikurangi 2 kali integral E pangkat X dx. Hasilnya 2x kali E pangkat X dikurangi integral dari E pangkat X sendiri tetap E pangkat X ditambah C. Nah, ternyata integral yang ini E pangkat X kali 2x hasilnya segini. Ini artinya integral yang kita cari yaitu integral dari x kuadrat E pangkat X dx. Hasilnya adalah yang ini, x kuadrat E pangkat X dikurangi integral E pangkat X kali 2x dx, yaitu ini 2x E pangkat X dikurangi 2 E pangkat X ditambah C. Begitu. Nah, ada cara lain dalam menulis integral parsial, namanya metode tabel. Sayangnya metode tabel ini penggunaannya terbatas, dia hanya bisa digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, ini salah satu fungsi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode tabel. Kita lihat bagaimana metode tabel itu bekerja. Metode tabel. Ini hanya bisa digunakan untuk perkalian polinomial. Polinomial itu bentuk seperti ini nih. A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat terus sampai AN x pangkat n. Contohnya ini nih, x kuadrat, A0-nya 0, A1-nya 0, dan A2-nya adalah 1 gitu. Jadi metode tabel ini hanya bisa digunakan untuk perkalian polinomial. Polinomial itu yang bentuknya seperti ini dengan fungsi lain yang mudah diintegralkan. Contohnya yang ini nih. Contohnya E pangkat X ini. E pangkat X mudah diintegralkan karena integralnya tetap E pangkat X. Baik, kita coba lihat bagaimana penggunaan metode tabel ini pada integral x kuadrat E pangkat X dx. Prosedurnya sama, kita memilih siapa yang menjadi U dan siapa yang menjadi dv. Bagian U ini adalah bagian polinomial, yaitu x kuadrat. Sedangkan dv adalah sisanya, yaitu E pangkat X. Nah, U-nya akan kita turunkan, dan dv-nya kita integralkan. Turunan dari x kuadrat adalah 2x, diturunkan lagi menjadi 2, diturunkan lagi menjadi 0. Nah, pada integral parsial, dengan metode tabel ini, bagian U ini harus bisa diturunkan terus-menerus sampai hasilnya menjadi 0. Sedangkan dv-nya ini akan terus diintegralkan sebanyak kita menurunkan. Integral dari E pangkat X tetap E pangkat X, diintegralkan lagi tetap E pangkat X, diintegralkan lagi tetap E pangkat X. Lalu prosesnya kita memberi tanda di sini positif, negatif, positif. Jadi mulai dari positif dan berselang-seling, positif, negatif, dan selanjutnya. Yang menjadi hasil integralnya ternyata adalah hasil kali dari suku ini ke bawah nih. Jadi integral dari x kuadrat E pangkat X dx ini sama dengan x kuadrat dikali E pangkat X dikurangi 2x dikali E pangkat X ditambah 2 kali E pangkat X tambah C gitu. Hasilnya sama dengan pengintegralan yang kita lakukan sebelumnya. Hanya saja sekali lagi penggunaan
integral parsial dengan metode tabel ini boleh digunakan, hanya saja dia terbatas untuk fungsi-fungsi yang merupakan perkalian polinomial dengan fungsi lain yang mudah diintegralkan. Kita lihat contoh soal berikutnya. Integral dari x pangkat 3 dikali cos nx dx, di mana n-nya adalah sebuah bilangan bulat. Nah, kita melihat fungsi ini merupakan perkalian antara polinomial dengan fungsi lain yang masih mudah diintegralkan. Karenanya, dalam menggunakan integral parsial untuk menyelesaikan fungsi ini, kita bisa menggunakan metode tabel. Pada metode tabel ini, kita harus memilih siapa yang menjadi U dan siapa yang menjadi dv. U dan dv. Nah, U ini adalah bagian polinomialnya, yaitu x pangkat 3. Sedangkan dv adalah sisanya, yaitu cos dari nx. Bagian U ini kita turunkan, bagian dv ini kita integralkan. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, turunan dari 6x adalah 6, dan turunan dari 6 adalah 0. Lalu kita mengintegralkan sebanyak kita menurunkan. Integral dari kosinus adalah positif sinus. Sudutnya masih sama nx, hanya saja kita harus mengali dengan 1 per koefisien dari x untuk sudut ini. Jadinya 1 per n. Integral dari sinus adalah negatif kosinus. Sudutnya masih sama nx, 1 per n-nya masih kita miliki, dan 1 per n ini akan dikali juga dengan 1 per koefisien dari sudut ini. 1 per n kali 1 per n hasilnya 1 per n kuadrat. Begitu. Integral dari kosinus adalah positif sinus. Sudutnya masih sama nx, ada negatif di depan, berarti negatifnya masih di situ. 1 per n kuadratnya akan menjadi pengali, dan dia akan dikalikan lagi dengan 1 per koefisien untuk x ini. 1 per n kuadrat dikali 1 per n hasilnya 1 per n pangkat 3. Integral dari sinus adalah negatif kosinus. Negatif dikali negatif hasilnya menjadi positif. 1 per n pangkat 3 nya masih muncul lagi, dan 1 per n pangkat 3 ini harus dikali dengan 1 per koefisien untuk x ini. Hasilnya nanti 1 per n pangkat 4. Nah, langkah berikutnya sama, kita memberikan tanda positif, negatif, positif, negatif. Dimulai dari positif dan dia berganti-ganti, positif, negatif, positif. Lalu dikalikan ke bawah sini. Nah, hasilnya menjadi integral ini sama dengan positif x pangkat 3 dikali 1 per n sinus nx, negatif kali negatif jadi positif, berarti ditambah 3x kuadrat per n kuadrat kali kosinus nx, positif kali negatif hasilnya negatif, 6x dibagi n pangkat 3 kali sinus nx. Negatif 6 kali 1 per n pangkat 4 hasilnya adalah negatif 6 per n pangkat 4 kali kosinus nx tambah c. Sekarang bagaimana kalau integral yang akan kita hitung merupakan integral tentu, yaitu integral yang memiliki batas. Misalnya nih dari 0 sampai 4, fungsinya adalah x kali e pangkat x, x kali x pangkat negatif x misalnya. Nah, karena ini perkalian antara dua buah fungsi, kita akan menyelesaikan integral ini dengan menggunakan integral parsial. Pada integral parsial, kita harus menentukan siapa yang menjadi U dan siapa yang menjadi dv. Ingat, dv itu biasanya yang paling kompleks tetapi masih bisa diintegralkan. Dalam hal ini, kita akan memilih dv-nya sama dengan e pangkat negatif x dx. U-nya berarti sisanya, yaitu x. Untuk mencari v ini, kita mengintegralkan e pangkat negatif x dx. Ini hasilnya ternyata tetap e pangkat negatif x, tapi harus kita kali dengan 1 per koefisien dari x, yaitu 1 per negatif 1.
U-nya adalah X, di bagian ini kita menurunkan, turunan dari X adalah 1, berarti DU-nya sama dengan 1 kali DX, yaitu DU sama dengan DX. Nah, kita selanjutnya menggunakan persamaan integral parsial, yaitu integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. U-nya adalah X, V-nya adalah negatif E pangkat negatif X, dikurangi integral V-nya masih negatif E pangkat negatif X, DU-nya adalah DX. Karena integral yang kita hitung ada batasnya dari 0 sampai 4, berarti yang ini juga akan ada batasnya dari 0 sampai 4. Dan fungsi yang di depan ini akan kita substitusi X-nya dengan 4 dan dengan 0. Coba saya sederhanakan dulu. Yang ini menjadi negatif X, E pangkat negatif X, yang akan kita substitusi 4 dan 0. Negatif kali negatif jadinya positif, E pangkat negatif X dx, dan ini integralnya integral tentu dari 0 sampai 4. Kita substitusi 4 dulu, hasilnya negatif 4 kali E pangkat negatif 4, lalu kita substitusi 0. Negatif 0 dikalikan berapapun tetap menjadi 0. Untuk suku kedua ini kita integralkan E pangkat negatif X, hasilnya itu tadi negatif E pangkat negatif X, dan ini perlu kita substitusi X nya dengan 4 dan 0. Suku ini bisa saya tulis sebagai negatif 4 per E pangkat 4 dikurang 0 tetap menjadi dirinya sendiri. Dan yang ini kalau saya substitusi X-nya 4 menjadi negatif E pangkat negatif 4 dikurangi saya substitusi 0 menjadi negatif E pangkat negatif 0. Kalau saya hitung ini menjadi negatif 4 per E pangkat 4, positif kali negatif jadi negatif, E pangkat negatif 4 itu 1 per E pangkat 4, positif kali negatif kali positif hasilnya positif, E pangkat 0 itu 1. Negatif 4 E pangkat 4 dikurangi 1 per E pangkat 4, ini hasilnya negatif 5 per E pangkat 4 ditambah 1, atau bisa saya tulis 1 kurangi 5 per E pangkat 4. Nah, untuk integral parsial yang memiliki batas, kita bisa menggunakan cara ini, atau kita selesaikan dulu integralnya, baru kita substitusikan batasnya. Contohnya untuk soal seperti ini nih. Tentukan 1 per pi kali integral dari negatif pi sampai pi untuk fungsi x pangkat 3 kali cos nx dx. Cos dari nx dx. Nah, kita sudah tahu nih hasil integral dari x pangkat 3 cos nx itu apa. Kita sudah menghitung di soal nomor 4. Berarti sekarang yang perlu kita lakukan hanya menulis hasil integral ini, yaitu x pangkat 3 dibagi n dikali sinus nx ditambah 3x kuadrat dibagi n kuadrat kosinus nx dikurangi 6x per n pangkat 3 dikali sinus nx dikurangi 6 per n pangkat 4 kosinus nx, dan ini batasnya dari negatif pi sampai pi. Negatif pi sampai pi. Nah, sekarang kita akan mensubstitusi pi dan negatif pi. Karena n-nya bilangan bulat, sinus dari n dikali pi itu nilainya selalu 0. Contohnya misalnya sinus dari 3pi, ini hasilnya selalu 0. Berapapun bilangan bulatnya, nilai sinus dari np itu selalu sama dengan 0. Berarti yang ini nilainya nanti 0. Nah, kosinus dari nx saat x-nya sama dengan pi, ini nilainya bisa 1, bisa juga negatif 1, tergantung pada si n-nya. Kalau n-nya genap misalnya, seperti
kosinus 2pi, ini hasilnya positif 1. Tetapi kalau n-nya ganjil, seperti misalnya kosinus pi, ini hasilnya negatif 1. Jadi ada dua kemungkinan nih, tergantung n-nya. N-nya genap atau ganjil. Kita coba yang genap dulu. Kalau n-nya genap, yang ini hasilnya menjadi positif 1, berarti nilai ini tetap 3x kuadrat per n kuadrat. Ini sinus hasilnya 0. Yang ini nilainya 1, berarti dikurangi 6 per n pangkat 4. Kalau saya substitusi x-nya adalah negatif pi, untuk sinus nanti hasilnya menjadi 0 lagi. Untuk kosinus, oh ini x-nya diubah menjadi pi ya, x-nya disubstitusi pi. Oke, saya substitusi dulu. Untuk kosinus n kali negatif pi, itu juga sama kasusnya. Kalau genap dia jadi 1, kalau ganjil dia jadi negatif 1. Nah sekarang kita punya n-nya genap, berarti yang ini menjadi positif 1. 3 kali negatif pi dikuadratkan dibagi n kuadrat dikali 1. Untuk sinus hasilnya tetap 0. Dan yang ini hasilnya adalah 1, berarti tetap 6 per n pangkat 4. Kalau saya sederhanakan, yang ini menjadi 3pi kuadrat per n kuadrat dikurangi 6 per n pangkat 4 dikurangi negatif pi dikuadratkan itu menjadi positif pi, berarti dia 3pi kuadrat per n kuadrat. Yang suku yang terakhir adalah 6 per n pangkat 4. Ini bilangan-bilangannya sama nih, dan mereka dikurangi, berarti akan saling menghilangkan, dan hasilnya adalah 0. Ternyata saat n-nya genap hasilnya menjadi 0. Bagaimana kalau n-nya ganjil? Kalau n-nya ganjil, integral dari x pangkat 3 kali cos x dx ini kali 1 per pi, batasnya dari negatif pi sampai pi, ini hasilnya menjadi 1 per pi dikali, fungsinya sama nih, yang ini setelah disubstitusikan pi, yang ini menjadi 0, yang ini karena n-nya ganjil, nilai kosinus nx itu negatif 1, berarti seluruhnya ini akan menjadi negatif dari 3 kali pi kuadrat per n kuadrat. Bagian ini hasilnya sama, 0 juga. Sedangkan bagian yang ini hasilnya nanti 4 per n pangkat 4 dikali negatif 1, yaitu negatif, negatif kali negatif ya, jadinya positif 6 per n pangkat 4. Kalau saya substitusi x-nya dengan negatif pi, yang ini tetap menjadi 0, yang ini menjadi negatif 1 dikali segini, negatif 1 berarti dia negatif. Yang ini saya substitusikan x-nya sama dengan negatif pi, hasilnya jadi seperti ini, 3 kali negatif pi dikuadratkan dibagi n kuadrat. Yang ini karena sinus, disubstitusikan x-nya sama dengan negatif pi tetap menjadi 0. Yang terakhir ini negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya positif 1. Positif 6 dibagi n pangkat 6, n pangkat 4. Nah ini kalau saya sederhanakan, ternyata hasilnya menjadi negatif 3pi kuadrat per n kuadrat ditambah 6 per n pangkat 4 dikurangi, yang ini menjadi negatif 3pi kuadrat per n kuadrat ditambah 6 per n pangkat 4. Nah kita melihat ini bilangan yang sama nih, dan mereka dikurangi, berarti akan saling menghilangkan, hasilnya juga ternyata sama-sama 0. Jadi baik n genap maupun n ganjil hasilnya tetap 0. Nah sekarang kita akan mencari tahu kenapa persamaan integral parsial itu adalah
adalah integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Jadi sebenarnya ini munculnya dari turunan bentuk perkalian. Kalau saya punya U dikali V, lalu saya turunkan, ini hasilnya U aksen V ditambah UV aksen. Kalau saya tulis dia dalam bentuk yang lebih formal, ini sebenarnya turunan dari UV terhadap X sama dengan DU per DX dikali V ditambah U kali DV per DX gitu. Atau saya bisa menulis dia sebagai D dari UV sama dengan V kali DU ditambah U kali DV gitu. Nah, kalau saya mencari siapa yang menjadi UdV, ini jawabannya adalah DUV dikurangi VdU. Seperti kedua ruas ini saya kurangi dengan VdU gitu. VdU-nya hilang, tersisa UdV, di bagian kiri menjadi DUV dikurangi VdU gitu. Nah, lalu kedua ruas ini saya integralkan. Integral UdV sama dengan integral dari DUV dikurangi integral VdU. Integral DUV ini seperti halnya integral dx yang hasilnya 1, integral dt itu hasilnya, integral dx hasilnya x, integral dt itu hasilnya itu t, integral ds itu hasilnya s, integral duv ini hasilnya adalah uv. Berarti yang ini hasilnya u kali v dikurangi integral VdU. Nah, ini adalah bukti atau penjelasan kenapa integral dari UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Sekian materi kita untuk perkuliahan ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.